Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya tadimi ya, kepada Bapak Abdullah Zaini, SPD MPD selaku dosen pengampu evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian tak lupa juga teman-teman sekalian yang selalu bersemangat ya, yang saya banggakan. Oke, langsung saja kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang dasar-dasar evaluasi pembelajaran. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 2 anggota, yaitu Muhammad Abdul Salam dan saya sendiri, Muhammad Ilsafat Robidah. Pada materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Abdul Salam. Kepada Muhammad Abdul Salam kami persilakan. Pengertian evaluasi pembelajaran. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab al-takdir, dalam bahasa Indonesia yang berarti penilaian. Akar katanya adalah falu, dalam bahasa Arab al-qiyamah, dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan evaluasi secara harfiah yaitu suatu proses penilaian dengan tujuan tertentu agar hasil penilaian tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Guba dan Lincoln, mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses untuk menggambarkan evaluan, orang yang dievaluasi, dan menimbang makna dan nilainya. Sack juga berpendapat evaluasi adalah suatu proses di mana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan, latar belakang, serta pelatihan dari evaluator. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang berdasarkan kriteria tertentu dengan berdasarkan pengamatan yang telah ditentukan. Selanjutnya, ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Zainal Arifin membagi ruang lingkup evaluasi pembelajaran ke dalam 4 perspektif, yaitu 1. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. 2. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. 3. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. 4. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas. 1. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Adapun rincian domain tersebut adalah sebagai berikut. 1. Domain kognitif. 2. Domain afektif. 3. Domain psikomotor. Dan selanjutnya ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Terdiri dari 1. Program pembelajaran. 2. Proses pelaksanaan pembelajaran. 3. Hasil pembelajaran. Selanjutnya, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Terdiri dari sikap dan kebiasaan. 2. Pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap bahan pelajaran. 3. Kecerdasan. 4. Perkembangan jasmani atau kesehatan. 5. Keterampilan. Selanjutnya, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas. Ruang lingkup penilaian berbasis kelas adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar mata pelajaran. 2. Kompetensi rumpun mata pelajaran. 3. Kompetensi lintas kurikulum. 4.
kompetensi tamatan. 5. Pencapaian keterampilan hidup. Selanjutnya, objek dan subjek evaluasi terdiri dari ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif, alat yang biasa digunakan dalam rangka mengevaluasi kemampuan peserta didik itu adalah tes kemampuan. Selanjutnya, ranah efektif. Pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Selanjutnya, ranah psikomotorik. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang yang menampakkan bentuknya dari tingkah lakunya. Penjelasan selanjutnya adalah tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi terdiri dari tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umum evaluasi yaitu sebagai berikut. 1. Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami oleh peserta didik. 2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama waktu tertentu. Selanjutnya, tujuan khusus. Sedangkan tujuan khusus evaluasi adalah sebagai berikut. 1. Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. 2. Untuk mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. 2. Fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi adalah sebagai berikut. A. Fungsi selektif. B. Fungsi diagnosa. C. Fungsi pengamatan. D. Fungsi pengukur keberhasilan. Selanjutnya yaitu materi tentang prinsip-prinsip evaluasi. Secara umum, prinsip-prinsip evaluasi terdiri dari 5, yaitu kontinuitas, komprehensif, adil dan objektif, kooperatif, dan praktis. Ya. Mari kita bahas yang pertama, yaitu kontinuitas. Kontinuitas adalah pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang harus berjalan terus-menerus, ya, dan tidak bisa dilakukan secara insidental. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus agar kita bisa mengetahui apakah ada kemajuan atau bahkan tidak ada kemajuan sama sekali. Ya. Jadi, dalam prinsip-prinsip evaluasi ini itu harus dilakukan secara kontinuitas, secara terus-menerus, dan tidak bisa dilakukan dengan secara insidental, ya, seperti itu. Kemudian yang komprehensif. Komprehensif dalam evaluasi suatu objek. Dalam prinsip evaluasi yang kedua ini, yang secara komprehensif dapat memberikan evaluasi yang luas dan lengkap dan juga mampu menangkap dengan baik dalam memperlihatkan wawasan yang luas. Contoh, objek evaluasi adalah peserta didik, kemudian aspek kepribadian peserta didik harus dievaluasi baik, yang kognitif, ya, efektif, dan psikomotor. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu adil dan objektif. Dalam melakukan evaluasi tanpa pilih kasih, tanpa memandang bulu, ya. Kemudian bertindak objektif sesuai dengan adanya kemampuan peserta didik, ya. Juga menghilangkan prasangka buruk atau negatif, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kooperatif, bekerja sama dengan semua pihak guru atau orang yang bersangkutan di sekolah itu. Jadi ketika kita melakukan evaluasi, maka kita harus mencari data-data untuk kita evaluasi. Oleh karena itu, kita harus mencari partner, ya, atau mencari teman untuk bekerja sama untuk mencari data-data tersebut untuk kita evaluasi. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang praktis, ya, di sini praktis itu adalah suatu evaluasi yang digunakan, yang mudah digunakan, ya. Jadi dalam evaluasi ini harus memperhatikan bahasa atau petunjuk,
ya, alat evaluasi dalam mengerjakan soal itu. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Dalam pembahasan tentang pengertian pembelajaran sangatlah luas dan banyak pendapat, namun dari pembahasan yang kami peroleh bahwa pembelajaran ini itu adalah suatu proses kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Dari belajar harus mulai dari bayi sampai menjadi remaja, dewasa hingga tua. Kita tidak luput dengan kata belajar. Belajar dapat mengembangkan potensi seseorang, dan belajar tidak banyak di sekolah saja, tetapi di mana kita dimanapun kita berada, dimanapun kita singgah, ya, dimanapun kita hidup, bahkan orang yang jauh di peradaban, yang tinggal di hutan, tanpa mengenal tetangga kehidupan bermasyarakat, kita juga bisa belajar. Hanya saja apa yang kita alami, ya, yang kita ketahui, maka nilai yang kita dapat itu berbeda-beda, ya. Jadi kesimpulan, belajar adalah suatu interaksi aktif guru yang memberikan bahan suatu ilmu yang harus diserap dengan baik oleh muridnya, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya itu pendekatan pembelajaran. Pendekatan merupakan suatu proses untuk mengetahui titik tolak atau sudut pandang buat dalam proses pembelajaran, ya. Kemudian pendekatan ada dua, yaitu pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru atau disebut teacher-centered approaches, ya, yang dimaksud dalam pendekatan ini guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan satu-satunya sumber belajar. Kemudian pendekatan berorientasi pada siswa. Pendekatan ini siswa memiliki guru menempatkan pada guru atau disebut teacher-centered approaches, ya, yang dimaksud dalam pendekatan ini guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan satu-satunya sumber belajar. Kemudian pendekatan berorientasi pada siswa. Pendekatan ini siswa memiliki kesempatan yang terbuka melakukan melakukan kreativitas dan mengembangkan potensi siswa. Potensi siswa, minat dan bakat. Kurang lebihnya apa yang kami dapat sampaikan. Apabila ada kata atau presentasi kami yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan di kolom chat, ya, ataupun bisa dijawab langsung lewat grup, ya. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.